minyak wangi Neo Bulgari tuh untuk maju ke depan, bersaing lah intinya ya. Ya, dan yang ngasih tambahan Neo itu siapa? Itu teman saya itu Neonya. Kalau Bulgari saya. Kalau Bulgari kan memang ciri khas minyak wangi saya. Dari muda sampai sekarang pakai Neo Bulgari. Pakai Bulgari itu. Nah, ini saksinya kan perjalanan saya dari Mbah Kapil sama Mas Hajius itu kan tahulah perjalanan saya. Itu biar jelas coba perjalanan saya dari mereka beliau jangan dari saya pribadi lah. Iya. Sejarah lah. Langsung saja kita tanya sama teman-teman yang saksi sejarahnya, teman-teman dari mulai Mbah Kapil dulu nih, Mbah ya. Oke. Silakan Mbah Kapil bisa diterangkan. Ya mungkin kemarin sebelum kasih nama itu kan pernah dikasih Bulgari itu apa, itu kan nama parfum. Ya mungkin filosofinya itu punya arti bahwa wangi, biar apa istilahnya nama tim itu tetap wangi gitu. Mungkin filosofinya seperti itu. Dulu sebelum dengan terbentuknya Neo Bulgari itu sebelumnya kan sudah ada gabung dengan Mas Junid. Ya, dulu itu sebenarnya bergabung sama Mas Junid. Mas Junid sekitar berapa tahun dulu yang punya player Lapindo, Putra, Satria itu dulu. Lalu habis Mas Junid itu selesai bubar untuk namanya tim Neo Bulgari. Tapi sebelumnya dulunya pertama kalau nggak salah Nirwana, kalau nggak salah timnya. Nirwana ikut adik saya kostumnya merah kalau salah. Nah, kostumnya merah yang itu. Saya pernah ingat itu Nirwana dulu kostumnya merah. Dan dulu itu pengalaman yang sangat lucu Mas Aprilio. Kalau mau lomba hari Kamis pasti hilang burungnya Mas. Burungnya pasti hilang hari Kamis. Pas pada hari Kamis. Jadi kenapa ya burung pertama keluar mungkin ya karena tugas di sini, mungkin tugas di toko bolak-balik kan keburu waktunya. Nah itu sudah hilang sampai akhirnya udah nanti kalau mau lomba biar saya yang bawa hari Jumat sama hari Kamis sama Sabtu yang bawa. Kayak kurang tenang. Ya kurang tenang, keburu akhirnya pada hilang itu. Ya perjalanan berikutnya saya yang bawa dulu sama atau kertasnya itu masih 6 sampai saya terakhir saya bawa itu di Asen Doyong itu nggak ada yang hilang dan alhamdulillah saya daftarkan nggak ada pun yang daftar ulang. Berarti iris semua dulu ini sebelum itu dibawa sendiri hari Jumat daftarnya berkali-kali. Dari perjalanan Mas Haji memang kita perlu belajar. Jangan kritikan dulu. Memang nyata karena kita dalam bermain kalau kita nggak konsentrasi itu pasti perjalanan terkadang itu pastilah. Nah, kalau main merpati ya itu ada burung hilang. Kalau kita karya gila itu namanya buat apa ada keliruan itu pasti ada. Ya ingat dulu Mas Abdul datang pasti jam 7 jam 9 itu mulai buka toko, ya udah hilang lagi terus hilang burungnya. Akhirnya kan saya tahu itu bahwa itu karena rasa keburunya dikejar waktu itu. Jadi nggak tenang, burungnya juga ikut Iya. Datanya masih patok 2 atau 1 kita jam loncat itu loh. Soalnya mau ngeburu. Biar finish. Kita nggak taunya ya itu hasilnya itu yang jadi kenangan itu Nazarudin itu dulu. Itu burung 1 sampai dia itu harus nebus itu sampai saya hitung itu dulu sampai 2,5 juta zaman dulu itu Mas. Iya zaman berapa Mbak kira-kira Mbak? Tahun berapa waktu itu? Tahun sekitar 2006 ya 2005 kalau nggak salah itu era Nazarudin itu Nazarudin makanya pas Nazarudin
ketemu itu pas ketangkapnya dulu itu peristiwa Nazarudin itu. Makanya dinamain Bikin namanya Nazarudin. itu tahun berapa itu? Itu tahun berapa itu Nazarudin dulu pas. itu. Dan itu waktu tadi burung hilang terus kering hilang itu waktu tim apa Mbah itu Mbah? Dulu sudah Bulgari dulu itu. Sudah Bulgari malah yang Bulgari dulu malah yang bikin kaos itu saya dulu itu yang desain warna ternyata Bulgari, ada neo Bulgarinya itu dulu. Itu saya tak. Dan untuk selanjutnya ini yang mau Pak Haji Yusron Iya. ada kenangan sama film kapal atau ikan Menarik. ikan yang koleksi. Nah, Silahkan bisa dijelaskan. Iya, yang saya tahu itu Coach Jul itu orangnya ya sederhana ya, low profil, nggak sombong. Nggak tahu itu ketika sombongannya apa tidak tahu atau terlalu cuek, kurang tahu ya. Cuma yang saya ingin bertanya itu kan, ini kan menariknya kan Meksiko itu kan bisa juara itu kan, yang saya dengar kan itu dilatih dari nol. Iya. Nah, saya ingin bertanya itu dari nol sampai ikut lomba itu menghabiskan berapa gilingan untuk Meksiko? Saya ingin tanya aja buat apa ya, kita acuan lah. Mas Didi tiga. Kalau Meksiko memang burungnya sudah basicnya stabil dulu, Mas Haji. Iya. Gitu, stabil, burung cepat, hitungannya 6 giringan lah ya. 6 giringan udah kelihatan. Udah kelihatan, cuma memang ada kelemahan dikit waktu itu. Waktu itu burung stabil, sprint tapi kurang respon. ya. Burung stabil, sprint kurang, kalau kita ngomong kurang mada lah ya, kurang kenceng lah bahasanya. Nah, itu lemah dia sama geber agak telat dikit waktu itu, kelompok lah ya, kurang respon ya. Nah itu loh, itu kan tetap kita pelajari Pak Haji, gitu, untuk menutup kekurangan itu karena apa kan gitu ya. Nah waktu dipilihkannya memang dari giringan, 6 giringan itu gitu sudah mulai kelihatan. Lah mundurnya lagi kita koreksi koreksi sama pola latihan sama perawatan. Berarti masih penggalian waktu Iya, nah itu setelah betul-betul dengan perawatan dan pengondisian yang maksimal, belum kan ada rubah, sprintnya tambah. Berarti faktor bukan karena karakter, bukan. Memang harus istilahnya dari perawatan, pengondisian, baru kok ada perubahan di sprint. Nah setelah itu karakter, istilahnya apa, melompong kok ya. Iya, loading lah. Nah loading yang telat itu karena apa juga kita belajar, gitu. Jadi satu persatu Pak Haji, nggak mungkin langsung kita pukul dua-duanya, nggak mungkin. Kita pelajari satu persatu, setelah itu kita pakai alat. Nah ini alatnya apa Nah ini? alatnya kayak mungkin kondisi burung belum mampu, gitu. Nah kita pakai perawatan, istilahnya pakai multivitamin, suplemen itu ya, pakai apalagi kan itu kita harus coba. Yang penting pada saat kita memberi suplemen masuk ke dia, kita pakai ukuran bertahap dulu. Nggak mungkin kita langsung paksa beat gitu, nggak mungkin. Kita bertahap dari paling minim. Itu butuh berapa ini, berapa giringan waktu itu? Itu mulai aku nampak itu. istilahnya pakai multivitamin itu setelah pindah giringan. Yang tadinya giringan B ke A. Itu mulai jadi karakter udah kelihatan, itu langsung aku vitamin jalan. Iya. Dulu. Cuman kita pengondisian dirawatan kan utama kalau aku bilang. Mau burung sebagus apapun, kalau perawatan nggak maksimal, tetap nggak maksimal Pak Ji. Gitu? Nah, kayak multivitamin itu jangan kita berasumsi dengan vitamin burung itu tambah bagus, enggak. Itu perawatan dulu, burung nunjukin karakter, kualitasnya udah
kita pegang, nah itu multivitamin cuma untuk acuan aja tambahan. Kalau kita langsung pakai multivitamin mikirnya wah burung kayak gini tak kasih ini biar tambah bagus, enggak bisa. Paling buat tenaga biar lebih tahan Ya, gitu ya. tambahan lah buat tambahan. Jadi kita harus tahu istilahnya kekurangan mereka di mana. Nah, kita juga harus tahu manfaat dari penggunaan suplemen itu untuk apa, kan gitu. Nah itu butuh proses waktu yang lama Mas Abdur. Nah itu kalau boleh tahu itu suplemennya pakai apa itu? Kita mayoritas pakai produk Petapa. Petapa. Ya, Bisa di ini kan itu Nah. Petapa kan banyak jenisnya. kalau situ untuk lebih jelasnya kan bisa baca dulu Pak Ji. Itu kan ada referensinya si A untuk apa, untuk apa Gunanya. itu ya. Nah ini kalau untuk pengalaman Meksiko sendiri kan Wah, ada itu ini kalau apa, Meksiko rahasia dapur atau gimana itu? ya bukannya kita pelit enggak Ya. itu kita harus ya intinya rahasia dapur lah. Oh, Ya itu loh. Iya loh. Yang Gitu. jelas cuma kok dosisnya kecil gitu. Kalau masalah dia itu dosisnya masih sangat minim, aku bilang minim sekali. dikatakan minim itu Ya, maksudnya seperempat atau setengah atau ya seperempat. seperempat. Untuk kalangan pemain merpati untuk sudah lomba nasional itu anggap minim Pak Ji. Tuh, ada yang tiap hari kasih satu ada. Itu kan ketapang kan gini, yang saya tahu kan ada putih ya, ada biru, ada coklat. Itu yang seperempat itu yang apa itu? Itu kita boleh. Kita boleh. Kalau aku kita boleh yang paling keanggap paling ganas. Itu komposisinya pasti minim banget. Itu pemakaian waktu di hari apa Mas? Itu biasanya habis cabutan. Oh bisa bisa jadi Habis masukin. cabutan ya. Cuma kalau hari kan kita punya aturan yang beda-beda. Kadang-kadang bisa 3 hari habis cabutan, 2 hari atau 5 hari kan itu tergantung orangnya lah. Settingnya kan tetap beda-beda. Iya. Berarti untuk perubahan ke ini ya, apa ke giringan A memakai suplemen itu mulai nampak itu pasca berapa giringan itu? Dua Dari giringannya apa? Dari A pindah ke A, B ke kan A. sudah memakai suplemen itu. Nah, Nah suplemen untuk di A itu mulai nampak. ya mulai 3 loadingnya giringan, ya. antara 3 giringan Pak. 3 Kan giringan. gini, dari pindah Hmm. giringan piye ke giringan lomba, giringan dewasa lah intinya ya. Itu biasanya burung mengalami perubahan dulu. Hmm. Istilahnya apa? Situ Siklus, mau cabut cepet, apa mau diundur. Heeh. Gitu. Kalau lu mau dicabut cepet, kondisi dia pasti nggak fit. Heeh. Kalau mundur sama aja, poles tenaganya tetap beda. Beda. Gitu. Nah itu saya ngadaptasi ke dia tuh 3 giringan. 3 Mulai ya performa mulai naik lagi. Udah ada kelihatan. Perubahan lah istilahnya. Jadi kurang lebih itu 7 giringan bisa buat lomba giringan B Pak Haji. Heeh. Waktunya dengan menyaksikan di Big Bigo. dulu itu. Bigo. Nah itu pertama lomba lah, itu kan kita yang bawa itu laporan sama si bos, setelah bos keadaannya kayak gini-gini, ini videonya kayak gitu. Nah si bos yang evaluasi Iya. karena yang kejadian Lomba giringan B pertama itu di Comal. giringan Giringan A di Semarang bos. Semarang. Semarang kan pertama latih di Sili ya di Kamis. Oh iya, Nah, Semarang. Banteng. Banteng itu. Banteng itu. Berarti gini ceritanya Pak Ji. Burung itu pindah giringan aku latih di Sili, udah daftar ya. Udah daftar itu aku. Aku sore-sore jam segini itu aku bilang, tolong dibatalno, aku mau mangkat Semarang. Di Semarang 1 hari full tak keber finish, aku langsung daftar itu. Jumatnya itu. Langsung itu aku malah bilang, "Ih, pas sadar gila aku burung baru pindah langsung 2 lapak finish semua." Itu burung kalau enggak dalam hati sehati mungkin udah menjat itu. Padahal bukan tempat latihannya pokok. Bukan, dari itu pas ngamen pertama, semua. Iya. pindah giringan. Berarti ya kalau ngamen itu 1 hari pun dia langsung berani mati. Ya kita lihat kondisi Pak. Hmm. Mungkin pada saat itu masih rezeki saya, Iya. burung kondisi fit kan gitu ya. Iya.
Jadi ya mikirnya masih rezeki lah, jadi burung manut itu ya nurut gitu ya, walaupun sebenarnya dia capek gitu ya. nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuma memang yang saya tahu kan, yang saya lihat Meksiko itu kan perjalanannya sangat cepat ya, dari pelatihan 0 sampai dia menuju nasional sampai dapat mobil itu kan menonjol terus itu. Ya itu yang bisa. Itu awal mula Meksiko itu gimana itu bisa ini Mas dulu, kan kita misal melatih ya, bakat itu bisa diamati dari awal atau dari memang kita latihan bisa dibentuk? Pertama kita feeling Pak Ji, feeling dulu sama ya? burung itu. Jadi setelah itu basic dasarnya dia, awalnya dia, bawaannya dia lah ya. Nah, Kita bakat alami itu kita harus tahu. Nah dari sisi bakat alami itu kan nggak mungkin sempurna Pak Ji. Itu pasti ada kekurangannya. Nah kekurangannya itu faktor yang fatal pun enggak kan gitu. Kalau umpamanya burung muda itu mau tinggi tapi masih dorot itu kan faktornya macam-macam itu Pak. Mungkin karena badannya belum benar gitu. Memang istilahnya burung muda jadi belum stabil kan gitu ya. ya kalau pengalaman Meksiko sendiri, Pengalaman Meksiko pamblorok dulu atau berarti langsung naik. Jadi selama aku ternak merpati yang paling rata itu ya ini dari Seko Jiwut ini. Yang intinya burung itu dilatih mudah lah ya kalau aku ya, nggak repot lah intinya ya, langsung naik rata-rata itu diklepek langsung putus. rata-rata Hampir semua. Nah, ini dalam arti yang enak itu kan gini, biasanya burung pilok kan dasar filosofinya tua, iya kan? Ya mungkin ada salah satu penghuni yang sampai sekarang jadi momok bagi mereka itu, begitu mau meninggikan burung itu sudah nyaman kalau terus gitu. Itu yang sementara ini jadi rata-rata kendala penghobi gitu. Dari situ Mbak. Iya, banyak PR-nya dari situlah. Ini pengalaman dari perjalanan konsilo ini bahwa tadi kan masih ada banyak kelemahan langsung bisa di atas. Artinya kan gini, kalau toh misalnya kebiasaan tadi itu kok kurang respon nggak langsung diselesaikan, berarti kebiasaan itu nanti akan membentuk karakter wajib. Iya kan, itu kan berarti burung kan belum punya karakter sama sekali kan, tinggi tapi begitu mau digeber responnya kurang. Nah, itu harus ditangani. Ini buat pengalaman dari teman-teman semua kan, berarti ada solusinya. Nah inilah yang harus kita cari kan gitu. Iya, kan gini Mbak, kebanyakan orang kan banyak problem itu kan ketika melatih burung itu seringnya kan untuk mengolongkan itu ada kerepotan. Nah untuk pengalaman Meksiko sendiri, apa ini yang dinamakan itu bakat alam atau memang dengan pola latihan? Ya terutama bakat alam mungkin gitu. Mungkin apa ini ya, berarti ini Meksiko itu sudah dikatakan dari kecil itu sudah punya bakat. Seperti atlet-atlet itu. Terutama bakat, maksudnya yang pertama itu apa, gaya terbangnya itu sudah muncul dulu. Kelihatan. Itu sudah kelihatan, begitu dilop satu patah aja udah naik gitu loh. Kan biasanya kan kebanyakan kan burung kan lari terus, jalan dekat lari tadi. Nah gitu burung yang seperti itu kan kita kadang masih kerepotan dikala mau ngolongin burung. Misalnya kita cari titik minimum burung itu harus ngolong, harus punya target berapa patok, misalnya 300 meter harus ngolong. Nah kita usahanya di situ. Dulu orang kan katanya 300 meter kok, 300 meter kok bisa ngolong di mana, masih dekat di situ. Kadang yang sampai finish saja belum bisa ngolong. Nah ini kan apa mau semacam itu kan sementara sudah dibesarkan rata-rata 10 tahun pasti gitu. Haji sendiri mungkin satu giringan 2 patok 200 meter aja udah ngolong, bahkan di ankle udah ngolongan gitu. Nah ini yang sementara ini jadi misteri pemecahan kenapa kok latihan burung kan yang jadi momok pelorotnya burung gitu loh. Kan Berarti kalau Ciluk bilang kan kalau melorotnya burung kan banyak faktor ya. iya. Ada faktor kurang tenaga. Ya Mbak lah peternak
Meksiko kan, Coachilo itu memang sangat cepat perjalanannya Meksiko untuk ini. Jadi di waktu awal mula itu melatih berapa burung kan, mungkin kakak berarti apa cuma satu? Waktu itu kakak beradik Haji itu. Jadi saya melatih itu kalau nggak salah 3. 3 itu berarti Meksiko yang dibeli Mas Yudo itu ada itu yang orang Kajangan kok ya? Iya, kalau yang namanya Nah itu punya beli orang Purworejo, satunya lagi Sultan gitu. Yang tak jual berarti yang satunya lah Sultan sama Meksiko yang tak jual. Kalau burung cepet naik burung. Dari kestabilan tuh bisa dikatakan hampir 100% stabil semua. Oke teman-teman, kita akhiri dulu, dan pertama kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman di tim Neobulgari dan termasuk suhu ini teman-teman dari tim Neobulgari. Oke teman-teman, kita akhiri langsung, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merpati Kolongonia dan suhu di sini yang sudah mengasih istilahnya informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.